Ya, dan itu adalah tadi kreativitas masyarakat untuk berusaha bersama-sama sosialisasi tentang bagaimana kita bisa terhindar dari paparan virus corona. Dan saat ini saya sudah ditemani oleh Dr. Erni Juwita Nelwan. Ini adalah dokter penyakit dalam yang merupakan sedikit dari ahli penyakit infeksi di Indonesia. Selamat malam, Dok. Ya. Dr. Erni, kalau kita lihat sekarang kan jumlah negara yang melaporkan terkena atau positif corona ini kan makin banyak ya. Sebenarnya kalau kita melihat ini bagaimana? Apakah karena memang virusnya sudah makin kuat begitu ya? Atau ada mutasi dari virus itu sendiri sehingga makin menyebar kemana-mana? Ya, memang kelihatannya virus ini kalau dari sisi kemudahan menular itu relatif lebih mudah menular, terutama pada yang berada di lingkungan yang berdekatan atau yang selalu disebut sebagai close contact. Kita lihat kejadian banyak adalah pada dokter, tenaga kesehatan yang merawat kasus-kasus ini, terutama ya di epicentrumnya ya di negara Cina. Jadi kemudahan menular antar kontak ini, pada kontak yang dekat ini kemudian menyebabkan kasus menjadi cepat bertambah yang dilaporkan di tempat tersebut. Jadi ini bukan kemudian ada mutasi virusnya sendiri? Kalau kita bicara virus, secara natural virus memang mudah bermutasi. Seperti awalnya ini dicurigai sebagai zoonosis ya, virus yang dari hewan. Untuk kemudian bisa menginfeksi sel pada manusia, ini juga sebenarnya satu proses mutasi. Jadi kemudahan virus menyebar itu tidak serta-merta dikaitkan dengan adanya mutasi pada virus tersebut. Nah, kalau kita melihat bahwa sebenarnya kan ini orang di mana-mana panik. Cuman kalau dilihat dari persentase kematiannya, dia sebenarnya tidak setinggi jauh sekali dibandingkan SARS ya, Dok? Ya, angka yang recover itu cukup tinggi ya. Orang yang sembuh? Orang yang sembuh. Oke, sebentar sebelum dokter melanjutkan, kita punya ini fakta atau mitos. Silahkan ditampilkan. Jadi pasien yang terinfeksi virus corona bisa sembuh, ini bisa betul? Sembuh, betul, bisa sembuh. Karena virus sendiri sebenarnya kan yang kita bilang swasirna ya. Dia menghilang sendiri? Self-limiting, bisa mati sendiri dari dalam tubuh seseorang yang terinfeksi. Sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh orang tersebut. Jadi kalau memang pada kasus-kasus yang meninggal, ini harus dilihat lagi kasusnya. Dan yang sesuai telah dilaporkan saat ini kan memang yang usianya itu sudah di atas 60 tahun dan ada pada kebanyakannya ya, memang selalu ada kasus-kasus yang di luar dari yang major ini, yang banyak ini. Itu ada penyakit lain ikutannya pada orang yang terinfeksi. Tapi persentasenya tidak pernah lebih dari 3% ya, Dok ya? Tidak lebih sampai 3% sampai dengan saat ini. Ya, kita ada mitos dan fakta yang kedua, kita lihat. Silahkan ditampilkan. Virus corona bisa bertahan hingga 1 jam di benda mati. Ini terkait dengan soal mutasi, pertanyaan mutasi juga. Ini dan benar penularan Mbak ya sebenarnya kan. Jadi gini, ini virus corona itu thermal sensitif ya. Terhadap suhu ya berarti? Terhadap suhu. Sinar ultraviolet akan mematikan virusnya. Jadi ini 1 jam di mana? Kalau di udara terbuka, suhu yang lebih tinggi, dia justru akan lebih cepat mati sebenarnya. Jadi, tapi kalau misalnya suhunya dingin, dia memang bisa bertahan sampai 1 jam? Nah, pada suhu yang lebih dingin, di bawah 20 derajat, di bawah 23 derajat lah ya untuk pastinya, dia akan lebih lama bertahannya. Nah, pada saat ini tentu kita mesti kaitkan lagi dengan faktor lainnya. Ini kan virusnya kalau ada di udara, dia dalam bentuk droplet, ukurannya besar. Dia nggak akan ada di udara terbang-terbang lama. Pasti dia nanti akan segera jatuh. Nah, pada saat jatuh ini sumber penularannya melalui cara lain, yaitu kalau kita bersentuhan dengan material, bisa apapun benda yang ada virusnya tadi ke tangan. Karena itu cuci tangan itu memang menjadi penting ya, Dok ya? Kaitkannya adalah dengan selalu menjaga kebersihan tangan tadi. Jadi, kemudian karena dia virus udara, ada juga himbauan untuk tidak memegang-megang wajah karena ini bisa terhirup. Betul, karena kalau tangan kita kotor, kita mungkin ada banyak sekali orang yang suka sekali menyentuh-nyentuh wajahnya yang terkontaminasi tadi karena virus masih bisa ada droplet kan dia turun ya tadi jatuh. Mengkontaminasi tangan kita, tangannya tidak jaga kebersihannya, menyentuh-nyentuh bagian wajah terutama hidung, bisa kemudian ini menjadi sumber penularannya. Nah, kalau sekarang ini kan orang tuh kebanyakan jadi paranoid, jadi parno gitu ya, Dok ya. Sebenarnya jadi kalau kita lihat ada orang batuk-batuk sedikit, orang pilek, ini body language kita, bahasa tubuh kita kayak udah mundur gitu, udah takut gitu Dok. Sebenarnya sampai titik mana sih kita memang harus khawatir, Dok? Ya, pertama ya kalau khusus untuk ini tentu
yang sudah disoundingkan mengenai menjaga kebersihan tangan, ada etika batuk, kemudian kapan menggunakan masker, itu pertama harus dikerjakan dulu Mbak Ira. Jadi jangan dibawa langsung ke arah paniknya gitu. Jadi kan sudah disarankan kalau memang sakit harus menggunakan masker, tolong pakai. Jadi orang di sebelahnya nggak langsung mundur ketakutan ketularan karena beliau sudah melakukan saran-saran kesehatan yang sudah diberikan. Walaupun seperti itu Dok, tapi kalau ada orang batuk-batuk begitu ya, atau bersin, itu kan sekarang kita jadi cenderungnya juga untuk menghindar. Saya paham. Kapan sih Dok sebenarnya memang kita harus merasa bahwa ini kelihatannya jangan-jangan saya harus memeriksakan diri lebih lanjut? Ya, jadi kalau masalah infeksi saluran pernafasan di kita jangan lupakan nih ya penyakit yang sudah lama memang selalu ada di kita. Salah satunya ya mungkin virus secara umum. Lagi musim hujan seperti ini banyak virus di udara. Kita bisa saja kemudian Dok sebenarnya sebelum lari ke sana, kalau kita tidak punya kontak dengan orang yang memang terkena atau dari daerah yang memang epicentrum, harusnya kita tidak usah terlalu khawatir. Iya betul, jangan dibuat sampai panik seperti tadi gitu ya. Jadi etika batuk yang benar diterapkan. Misalnya tadi ya sudah ada contohnya ya, menggunakan bagian tubuh yang mungkin tidak kemudian menyentuh tempat Jadi yang lain, siku. menggunakan siku. Kemudian kalau sakit, pakailah masker supaya tidak menularkan kepada sekitarnya termasuk orang terdekat. Kalau bicara masker Dok, ini kan ada yang mengatakan bahwa masker itu hanya untuk orang yang sakit, yang sehat nggak usah pakai. Betul. Tapi ada himbauan juga, ini karena kita sudah ada yang memang positif corona, sebaiknya kita kalau keluar rumah itu pakai masker yang mana yang betul Dok? Kalau secara semua orang harus menggunakan masker, saya rasa itu tidak tepat ya Mbak Ira ya. Karena ya itu tadi, ada yang positif kasus pun, kita melaporkan ada kasus 1, kasus 2, itu kan tidak berada di seluruh Jakarta. Maksudnya beliau ini sudah ada protokol isolasinya, sudah ada rumah sakit yang merawatnya. Jadi kalau kita lihat dari virusnya jarak penularannya pun ada Mbak. Jadi tidak serta-merta dalam radius sekian puluh kilometer kemudian bisa tertular. Gitu. Ini ada satu mitos dan fakta dalam hal radius penularan. Kita bisa lihat? Bisa coba kita pasang untuk soal radius penularan. Nah ini 2 meter, betul tidak Dok? Ini dikaitkan dengan droplet tadi. Jadi droplet tadi jarak paling dekat kalau ada yang ukurannya, ya droplet udah ada ukuran ya, tapi ada yang ukurannya lebih kecil ya. Dia bisa lah 0,5 meter, tapi paling jauh tuh hanya di 2 meter. Makanya kalau merawat pasien yang sakit, tenaga kesehatan, dokter disarankan menggunakan. Karena kan merawat pasti nggak mungkin dari jauh kan. Memegang pasien mungkin mengambil spesimen dari ini. Ya harus pakai kalau yang seperti ini. Tadi dokter mengatakan bahwa kita ini semua terfokus virus corona, tapi lupa ada virus atau penyakit lain yang sebenarnya di depan mata. Iya Mbak, kita kan di negara tropis ya. Ini jadi jangan lupa nih musim hujan sudah makin bertambah kasus, sudah ada daerah yang melaporkan adanya kejadian luar biasa untuk infeksi demam berdarah. Jadi jangan sampai kemudian ini sama nih termasuk upaya menjaga kesehatan tidak hanya diri tapi juga lingkungan. Kita sudah mengenal bahwa untuk demam berdarah harus ada 3M, gimana supaya tidak ada tempat perindukan nyamuk. Ini juga tidak boleh dilupakan. Jadi artinya jangan semua fokus corona karena sebenarnya corona ini jangan sampai terlalu paranoid juga begitu. Karena mortalitasnya sampai sekarang juga masih rendah dan kalau kita ikut protokolnya sebenarnya semoga kita bisa terhindar. Tapi kemudian kita abai terhadap virus atau penyakit yang di depan mata. Ya, terima kasih Dokter Eni sudah bersama kami malam hari ini. Terima kasih Mbak. Terima kasih untuk sudah bersama Prime Show with Ira Kusno, pemirsa dimanapun Anda berada dan penonton ini dari Politeknik Kesehatan Jakarta 2. Terima kasih sudah bersama kami malam hari ini. Minggu depan kami akan kembali tentunya dengan topik yang juga menarik. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 18.20 sampai 19.30. Sampai jumpa.